Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ISNU, kembali lagi di ISNU Podcast, ruang inspirasi dan refleksi kehidupan. Perkenalkan, saya Selvira Divardinda yang akan menemani sahabat ISNU di podcast kita kali ini. Tentunya sahabat ISNU, pada episode kita kali ini kita akan membahas tema yang mana ini merupakan inspirasif dan juga relevan untuk kita semua, yaitu terkait perjalanan karir dengan gemerlap. Nah, sahabat ISNU, setiap orang memiliki perjalanan karir yang berbeda-beda, penuh ketantangan, proses, dan juga pembelajaran yang berharga. Dan tentunya semua itu tidak berjalan dengan mulus ya, yang mana di sanalah kita belajar tentang sebuah ketekunan, pilihan hidup, dan arti sebuah kesuksesan yang sebenarnya. Nah, untuk itu, sahabat ISNU, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Sri Kalimah SEMMCFA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ISNU Podcast kita hari ini ya Ibu ya. Oke. Nah Ibu, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam nih ya Bu ya, mungkin boleh dong cerita sedikit tentang Ibu nih ke sahabat-sahabat ISNU yang ada di rumah, atau mungkin bisa menjelaskan kesibukannya Ibu apa gitu. Oke, kesibukannya saat ini adalah sebagai dosen di Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Dan termasuk juga anggota ISNU pastinya ya. Oke Ibu, mungkin bisa kita langsungkan saja nih ya Bu ya, karena saya penasaran banget nih dengan tema kita hari ini terkait tentang karir, yang mana tentunya sahabat-sahabat ISNU yang ada di rumah dan saya pribadi mungkin ada di fase-fase ini nih Bu ya. Nah, Vira ini penasaran banget nih Bu, dulu waktu masih sekolah atau mungkin waktu masih di dunia perkuliahan, Ibu tuh sudah kebayang nggak sih tentang karir Ibu di bidang saat ini tuh? Sangat tidak terbayang karena kayak seperti tiba-tiba gitu ya. Karena cita-cita pada waktu masih SMA, SMK gitu pengennya jadi wanita karir, karena memang idealisnya kan remaja kan seperti itu ya. Iya, betul. Pengen jadi wanita yang sukses di bidang karir dan lain sebagainya. Memang sudah pernah coba sebelum jadi dosen, banyak sekali cerita-cerita di sebelumnya. Jadi ketika SMK itu sering sekali untuk mengikuti berbagai macam event perlombaan. Jadi mulai dari speech contest dimanapun, tiap tahun itu pasti ikut gitu ya, terutama di bahasa Inggris ya. Dulu saya SMK-nya di SMK Poyo Tanda 1 Kediri. Jadi boleh nanti kita ini promosinya sekali SMK-nya. Boleh. Iya. Jadi berangkat dari situ, habis itu istilahnya mengeksplor diri karena suka dengan bahasa Inggris waktu itu. Jadi saya ikut guru saya untuk ngasih private, ngasih ini les-lesan bahasa Inggris dan lain sebagainya, sehingga ketika lulus sekolah itu bisa untuk membiayai kuliah sendiri. Jadi biaya kuliah adalah biaya sendiri. Biaya sendiri luar biasa sekali ya, sahabat-sahabat ISNU. Oke. Nah Ibu, awal-awal masuk dunia kerja nih Bu, apalagi tadi kan Ibu tertariknya dengan bahasa Inggris, tapi Ibu jadi dosen akuntansi ya kan. Nah gimana sih Bu rasanya gitu pas waktu tanpa ada kepikiran gitu ya mau masuk akuntansi nih, tiba-tiba ada nggak Ibu ngerasa kayak malah bingung, atau mungkin Ibu semangat nih karena mendapatkan pengalaman baru gitu kan yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, tiba-tiba aja jadi dosen akuntansi gitu? Sebenarnya nggak tiba-tiba juga ya, karena sekolahnya dulu di akuntansi. Sekolah di akuntansi, terus kebetulan suka dengan bahasa Inggris, kemudian asih les-les dan begitu. Habis itu waktu mau masuk kuliah itu pun karena dulu ada keterbatasan ekonomi di keluarga, sehingga saya harus bagaimana caranya saya bisa sekolah atau melanjutkan kuliah. Habis itu coba-coba nih, ada lomba apa ikut, mengeksplor diri. Jadi ketika lulus SMK itu antara kelulusan sampai mau ke kuliah itu kan mau diisi apa ya. Nah disitulah ketika itu ada lomba
ada lomba bandar siar pelajar mahasiswa ada waktu itu di Sigma FM ikut. Nah, ketika di audisi lolos sampai dengan tahap akhir, diambil 5 orang, dilombakan lagi, juara 1 di situ. Wah, luar biasa. Habis itu direkrut, jadi habis itu ya itu termotivasi bagaimana caranya. Oh ternyata dunia ini dunia remaja itu sangat mengembirakan gitu ya. Enak kalau sekarang gitu, kalau mau jadi mencari bahan untuk podcast ataupun menyiarkan gitu, enak sudah. Tinggal searching Google, tanya ChatGPT, selesai. Kalau dulu pada waktu saya ya harus cari bacaan, majalah, tabloid dan lain sebagainya. Nah di situ habis itu ini menceritakan ya. Habis itu direkrut di sana di Sigma FM sekitar berapa bulan gitu ya. Jadi dilatih bagaimana cara mengoperasikan radio, kemudian memutar lagu dan lain sebagainya. Pada saatnya karena saya ada kuliah di Kediri, ini moving kan harus PP bolak-balik Kediri Pare. Akhirnya mungkin karena terkendala di perjalanan, takut resiko dan lain sebagainya, ya sudah cari yang di Kediri aja. Jadi tongkrongannya anak-anak muda waktu itu adalah di radio-radio gitu. Tapi sebenarnya saya selain di situ jadi eksplornya itu tidak hanya di situ. Habis itu kerja di CV itu ikut di CV. Habis itu ada tawaran, mau nggak kerja di Badan Pertanahan Nasional Project? Oke, mau. Karena berhubung saya tuh paling seneng kalau ngetik itu kan paling cepet ya. Jadi 10 jari dulu kalau ujian mengetik itu harus di di blind ya, ditutup matanya. Itu alhamdulillah juara 1. Maksudnya se SMK itu nomor 1 untuk juara ngetik ya. Jadi ketika waktu masuk di Badan Pertanahan Nasional itu namanya proyek ya. Proyek kan berarti istilahnya tidak ada gaji, tapi kan ada banyak-banyakan ya. Jadi ketika input banyak buku tanah itu diinput ke komputer itu kan cepet-cepetan. Paling banyak ya berarti istilahnya pendapatannya juga banyak. Nah di situ itu saya jadi kuliahnya jadi semangat ini. Wah ini kan tidak perlu beban keluarga lagi gitu. Jadi biaya kuliah pakai biaya sendiri gitu ya. Habis dari BPN selesai, ambil lagi dari BPS, dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. Itu juga begitu sampai dengan akhir kuliah. Ya, jadi gitu. Selain itu juga ini tetap kasih les-lesan gitu. Les bahasa Inggris ya, private bahasa Inggris itu. Gitu. Dan ini ada yang pengalaman juga pernah kerja di salah satu perusahaan ekspor impor ya, perusahaan ekspor impor, kebetulan itu adalah ekspor kayu. Jadi di situ saya di bagian keuangan dan perpajakan. Nah, jadi banyak pengalaman. Jadi selagi masih muda, cobalah untuk mengeksplor diri ya. Betul, karena kita nggak tahu potensinya di mana. Nah, dan pada suatu saatnya karena kita kan seiring dengan waktu ya, bertambah usia kan juga harus berpikir bahwa kalau perempuan itu kalau terlalu banyak di luar juga nanti kedepannya gimana, apalagi sudah berkeluarga. Nah, makanya ini sudahlah jadi guru aja lah gitu. Karena di situ di sekolah saya yang lama di SMK Payutan Dasar itu butuh guru pada waktu itu. Jadi saya masuk kembali lagi ke sekolah asal sebagai alumni, kemudian lulus S1 kembali lagi ke sekolah asal untuk mengabdi menjadi guru. Luar biasa sekali ya sahabat Isnu. Nah, kalau boleh jujur nih Bu ya, tentunya kita kalau misalkan menjalani karir kita nih, pernah nggak sih Ibu di mana momen ngerasa kayak, aduh kayaknya aku nggak cocok di bidang ini, gimana ya gitu, pernah nggak Bu kira-kira? Awal-awal gitu sih ya, awal-awal karena kebiasaan di swasta ya, istilahnya di perusahaan pernah, kemudian di project-project itu pernah, dan otomatis kan gaji atau pendapatan diperoleh kan tinggi ya, tinggi lah pakainya. Jadi pada waktu itu kalau punya laptop atau punya komputer itu sesuatu yang wah gitu ya. Nah itu bisa beli sendiri. Nah ketika masuk menjadi guru dengan gaji guru yang luar biasa fantastis. Oke.
nggak sampai 500.000, 300.000 kalau nggak salah gaji pertama saya itu. Jadi ya agak shock juga pada waktu itulah. Tapi kembali lagi, mungkin dengan jadi guru ada berkah barokah di situ. Betul, Nah, betul, memang seperti itu. Seperti itu memang Iya. jalannya ya Bu ya. Meskipun gajinya sedikit, tapi kalau berkah ya insya Allah, Insya Allah, semuanya sudah iya. cukup. Karena guru itu kan ya ibaratnya kita bilang dia memberikan amal jariahnya Iya, gitu ya Bu betul, ya. iya. Oke, itu sangat luar biasa sekali Bu. Iya. Dan itu waktu itu kan ini ya, untuk menjadi guru itu harus sekolah lagi. Oh. Harus sekolah lagi. Nah, kebetulan saya nggak ngambil sekolah dulu, pada waktu nggak ngambil kuliah dulu, karena memang iya kalau saya diterima itu, kalau enggak gimana. Dan Iya, akhirnya iya. kan oke, kalau saya diterima baru saya sekolah lagi. Baru kuliah lagi. Baru kuliah untuk lagi akta setelah 4, itu. ambil akta 4. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Oke, nah Ibu kan sudah mestinya melewati fase-fase sulit ya Bu ya. Nah, apa sih yang membuat Ibu tuh tetap kayak ya udah deh aku bertahan aja di sini, mungkin memang ini jalanku gitu. Mungkin apa Ibu? Untuk bertahan. Untuk bertahan ya itu tadi niatnya ya mungkin ini ya amal jariah itu ya, karena orang meninggal kan dibawa ada 3 amalan kan Iya, ya, betul. termasuk salah satunya adalah ilmu, karena yang bisa apa istilahnya yang punya kita itu apa ya, ilmu itu aja. Artinya dari setelah dosen oke, ini ada tawaran nih ya dari setelah guru, maaf dari setelah guru, terima sertifikasi guru, karena saya sudah di situ sudah lama, ada 10 tahun, 10 sampai 11 tahun di SMK itu. Kemudian kan kuliah S2. Dari kuliah S2 kemudian ditawari lagi jadi dosen. Pada waktu itu juga pertimbangan juga, iya kalau saya diterima, kalau enggak karena sudah punya NUPTK, sudah punya sertifikasi guru, terus masanya juga sudah 11 tahun mengabdi di SMK, terus saya harus keluar mulai dari nol lagi, dan itu harus ini ya naik turun untuk berpikirnya, karena mengambil keputusan untuk kembali lagi ke nol lagi itu tidak gampang gitu. Betul sekali. Jadi ya butuh perjuangan lagi. Ternyata dari guru ke dosen itu memang beda banget, beda sekali. Iya. Mulai dari mungkin lingkungannya yang mana pertama kita ngajarnya anak-anak sekolah, anak remaja. Iya. Setelah kita menjadi dosen kita ngajar yang anak-anak dewasa gitu ya Bu ya. Kalau sebenarnya untuk mengajar sih enggak jauh beda ya. Mungkin bedanya kalau di SMK itu kan istilahnya siswa itu kan dikasih makan gitu ya. Betul. Kalau di kuliah kan enggak. Kamu cari sendiri, explore sendiri ya. Betul. Itu. Cuma kan ada 3 tugas untuk dosen itu, tidak hanya mengajar tetapi juga ada penelitian dan pengabdian. Nah, ini menjadi pembeda antara guru dan dosen. Jadi dosen itu harus meneliti, harus mengabdi gitu. Iya. Banyak sekali ya Bu tugas-tugasnya dosen ya. Iya. Oke. Nah, kalau bisa kita lihat di sekarang ini nih Bu. Perjalanan karir Ibu ini kan sampai detik ini tentunya nggak instan ya Bu ya. Pasti banyak proses, banyak perjalanan yang mana Ibu harus berdamailah dengan diri Ibu sendiri gitu kan. Kira-kira ada nggak Bu momen yang paling berkesan atau kita sebut sebagai turning point gitu ya, yang bikin semuanya itu berubah gitu Bu? Yang bikin berubah adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Jadi dari penelitian dan pengabdian itu kita bisa belajar dari masyarakat. Bagaimana masyarakat itu perlu sentuhan dengan akademisi ya. Jadi proses untuk menjadi dosen itu kan nggak gampang ya, dan termasuk di situ termasuk perjuangan untuk memperjuangkan bagaimana cara mendapatkan dana penelitian dan pengabdian itu bersumber dari negara. Nah, itu saya mengajukan hibah di kementerian. Kebetulan di tahun 2018 saya bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat, yaitu suatu alat yang dipakai pengurang kadar air dalam madu. Jadi biar madunya itu tidak meletus ketika ditaruh di kemasan, bagaimana caranya. Nah, ini saya memberikan kontribusi lah, paling tidak mengajukan proposal, setelah itu lolos, didanai oleh kementerian, akhirnya si UMKM itu dapat hibah tahun 2018. Kemudian di tahun 2019-2020 juga penelitian didanai lagi, itu yang Kampung Tahu, pernah dengar Kampung Tahu di Tinalan? Nah, itu termasuk branding yang kita angkat pada waktu itu, bagaimana
potensi dari kampung itu menjadi dikenal oleh masyarakat bahwa kota tahu itu ini di sini ada kampung tahu gitu. 2019 gitu. tahun 2019 2020. Kemudian di tahun 2022 dapat lagi dari kementerian juga, termasuk masih di pertahuan lagi bagaimana cara mengolah limbah biar limbahnya itu tidak terdampak negatif di masyarakat. Nah, itu kita carikan solusi, kita kasih alat untuk memfiltrasi limbah biar aman untuk dibuang di sungai. Itu di tahun 2022. 2023 dapat tiba lagi dari Pemkot bagaimana caranya untuk mengatasi kredit macet. Nah, yang ada di Kota Kediri itu termasuk salah satu ada policy brief yang kita buat untuk pemerintah Kota Kediri. Kemudian di tahun 2025 dapat lagi hibah untuk penelitian dosen pemula, yaitu di pengrajin batik khususnya. Bagaimana cara pengrajin batik itu bisa memanfaatkan limbahnya itu agar tidak terdampak gitu kan limbah batik itu juga berbahaya itu. Jadi salah satu termasuk penelitian dan pengabdian yang kita ajukan sebagai dosen. Jadi entry point-nya ya harus bagaimana cara bisa menjadi manusia yang berguna untuk masyarakat gitu. Betul. Keren loh Bu, luar biasa karena semua penelitiannya itu tidak ada keluar dari Ibu sendiri, tapi dari usahanya Ibu dan akhirnya dananya bisa dari pemerintah gitu ya Bu ya. Ya, sebenarnya kan juga ada ya istilahnya hibah dari internal, tapi kan ya untuk luarannya aja kalau hibah internal kan sedikit ya. Paling enggak dengan hibah kementerian itu kan akan lebih besar dan dampaknya juga akan lebih besar untuk masyarakat. Betul sekali. Intinya semuanya untuk masyarakat ya Bu ya, kembali untuk masyarakat. Betul. Karena dengan itu kita juga merasakan karena kita juga masyarakat gitu ya. Oke. Nah, menurut Ibu sendiri itu tentang networking atau mungkin relasi. Nah, itu seberapa penting sih untuk kita menjalani dunia karir kita itu? Sangat penting ya. Kalau dibilang ini nepotisme, sebenarnya apapun itu bahasanya nepotisme atau apalah, yang penting kalau kemampuan kita itu mumpuni, kenapa tidak gitu ya. Betul. Meskipun itu nepotisme ya. Tapi sebenarnya berangkat dari situ, sebenarnya kalau bilang saya itu anaknya siapa, saya keluarga siapa, saya enggak punya siapa-siapa. Artinya kan enggak ada sesuatu yang yang pejabat atau apa, enggak ada lah ya. Jadi mulai dari diri sendiri bagaimana caranya berprestasi, sehingga kalau dengan berprestasi otomatis itu kan akan menjadi perhatian dari guru, dosen dan lain sebagainya. Otomatis di situ itu merupakan langkah awal untuk masuk dapat network gitu. Termasuk kita mau ke mana gitu, kalau tidak ada network kan jelas nggak bisa. Termasuk ketika waktu saya ditawari untuk di pertanahan maupun di statistik, itu pun dari network. Ini ada proyek nih, mau nggak? Oke, mau. Oke. Jadi sesuatu yang terkadang kita belum belajar, bersedia nggak? Bersedia. Jadi belajar sambil jalan. Kenapa? Karena itu kesempatan. Jadi kalau kesempatan ambil aja dulu. Belajar sambil jalan, gitu. Jadi daripada menolak kesempatan gitu kan. Karena kesempatan tidak akan datang dua kali, atau kesempatan yang sama tidak akan terulang lagi seperti itu. Jadi harus manfaatkan waktu sebaik mungkin. Belum bisa, belajar. Betul sekali ya Bu ya, karena networking itu memang benar-benar benar-benar penting, benar-benar efeknya itu luar biasa di kehidupan kita ya Bu ya. Oke. Nah, selain itu nih Bu, ada nggak sih prinsip hidup Ibu yang selalu Ibu pegang sampai sekarang ini tuh? Prinsipnya ya pastinya jujur kali ya, jujur ya, pasti jujur, kemudian terus belajar. Prinsipnya apalagi ya, selalu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Nah, kadang kan Bu, banyak anak muda sekarang itu ngerasa kayak dirinya tuh tertinggal, atau mungkin kita sebut sebagai kita merasa insecure gitu ya. Nah, soal karir-karirnya, kadang anak-anak muda itu misalkan kita ngelihat temennya nih, atau mungkin kita lihat orang seumuran gitu kan, kayak dia udah memiliki penghasilan, atau mungkin dia udah, kita anggap dia sebagai sukses gitu lah Bu. Atau mungkin kadang kita ngerasa insecure kayak sebenarnya di posisi ini aku cocok nggak ya. Kadang insecure kayak
kayak kayaknya aku nggak cocok deh, aku di posisi ini aku nggak cocok gitu. Nah, menurut ibu itu hal wajar nggak sih? Nah, dan bagaimana caranya kita untuk menghilangkan rasa insecure itu tadi untuk perjalanan proses karir kita itu, ibu? Membangun percaya diri itu kan kadang nggak gampang Iya, ya. betul. Iya. Dan kalau saya lihat ya, mungkin generasi saya dengan generasi sekarang itu beda banget semangatnya. Kalau dulu itu kalau punya niat, punya komitmen, oke aku harus bisa gitu, ada kerja keras. Ya, kalau sekarang anak-anak kan kalau saya lihat karena dengan banyaknya informasi dan teknologi yang berkembang itu sekarang dimanjakan. Kan artinya sekarang kita nggak perlu mikir kan mau masuk ide apa, atau kita tinggal searching pakai AI sudah jadi. Kalau dulu memang harus dieksplor dengan diri sendiri dengan membaca banyak buku. Nah itu ya istilahnya untuk memotivasi anak-anak muda sekarang ya ini ya, jangan terlalu terlena dengan apa yang sudah ada sekarang. Jadi memang harus fight, harus berjuang keras untuk mendapatkan sesuatu, itu memang harus diperjuangkan gitu ya. Kalau untuk insecure saya rasa itu memang dibangun dari diri sendiri, yang pastinya rasa kepercayaan diri itu dari dalam diri kita sendiri begitu. Jadi caranya bagaimana ya? Caranya mengeksplor diri. Jadi nggak usah minder, kalaupun gagal ya coba lagi seperti itu. Oke Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa tips dari Ibu untuk sahabat-sahabat ISNU yang ada di rumah yang sedang merintis karirnya agar tetap konsisten dan tidak mudah untuk menyerah? Yang tidak mudah untuk menyerah, berarti ini artinya bahwa ya dijalani, disyukuri dengan apa yang ada. Terkadang apa yang kita inginkan itu tidak seperti apa yang kenyataan. Iya, betul. Apa yang kita alami sekarang itu belum tentu apa yang kita pikirkan. Jadi ya kita yang pertama pasti harus bersyukur karena sudah dalam fase ini apa yang kita cari kan ya seperti itu ya. Sudah, kita jalani aja apa yang ada. Karena kalau kita melihat ke belakang itu hanya akan istilahnya kalau penyesalan itu akan sakit hati, nggak sembuh. Kalau kita melihat terlalu jauh, misalkan begini, terlalu bermimpi terlalu tinggi, terus nggak sesuai dengan kondisi dan keadaan, itu juga akan jatuh sendiri ya. Artinya ya sudah, apa yang ada sekarang jalani, syukuri, nikmati, biarkan air mengalir ya. Berarti memang harus seimbang gitu ya Bu ya. Iya, yang pastinya antara dunia dan akhirat itu seimbang lah ya. Ya, tidak hanya kita mengejar dunia tapi juga ya lebih mendekat kepada Allah lah ya paling enggak. Karena keseimbangan itu bisa menjadi kontrol diri. Ketika kita emosi, nah itu kalau kita dekat dengan Allah kan juga nggak terlalu terkontrol emosinya, dibanding dengan kita hanya mengejar dunia atau mengejar yang kesukaan saja. Nah itu kita akan tertinggal juga, maksudnya seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya insight yang sudah diberikan oleh narasumber kita hari ini. Semoga cerita dan dari pengalaman beliau bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi sahabat-sahabat ISNU yang ada di rumah dalam menjalani perjalanan masing-masing. Entah itu sahabat-sahabat ISNU maupun kita yang ada di sini gitu ya. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Sri Kalimah atas waktu dan juga ilmu hari ini yang sangat luar biasa sekali, benar-benar memotivasi diri saya dan juga memotivasi sahabat-sahabat ISNU yang sedang menjalani karirnya gitu. Nah, untuk sahabat ISNU, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwasannya perjalanan karir itu bukan hanya tentang mencapai tujuannya aja, tetapi juga tentang prosesnya, ketekunannya, dan juga pembelajaran di setiap langkahnya gitu. Jadi jangan terlalu mudah insecure ya Bu ya. Terus jangan terlalu menjadikan seseorang itu patokan ya Bu ya. Kadang kalau misalkan kita menjadikan seorang itu patokan, kita beban gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih kepada sahabat ISNU yang sudah setia mendengarkan kita. Saya Selvira Diva Ardinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.